Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, salam satu laras, salam satu hobi. Kembali lagi bersama saya Kang Adi untuk membahas berbagai jenis senapan angin yang berkualitas. Dimana lagi kalau bukan di Surabaya Spot Channel. Alhamdulillah Sobat Bediler, kita berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu unit varian terbaru di Surabaya Spot, dan di sini unitnya sangat istimewa karena unit ini sudah dispesialkan untuk mimis slug. Nah, karena kemarin banyak sekali dari para Sobat Bediler yang bertanya ke CS Surabaya Spot, Kang, apakah ada senapan yang larasnya sudah spesial untuk mimis slug? Nah, sekarang kita sediakan untuk seluruh Sobat Bediler semua. Oke Sobat Bediler, ini dia adalah Marauder OD38 Hacker. Yang pertama kita dari laras dulu Sobat Bediler, seperti di awal tadi. Jadi unit ini dia menggunakan laras baja seamless, dan untuk alurnya itu spesial untuk mimis slug. Tapi walaupun pakai mimis bukan slug juga tentu bisa. Cuman ini kalau misalkan Sobat Bediler menggunakan mimis slug itu sudah langsung pakai, tidak perlu ganti laras lagi. Nah, untuk panjangnya sendiri dia di 60 cm dengan diameternya OD 13 mm. Tentu sudah dipasangkan dengan selumbung untuk melindungi laras supaya tidak karat dan supaya tidak mudah terbentur Sobat Bediler. Di sini juga sudah dilengkapi dengan cincin laras. Nah, untuk cincin larasnya dia hanya satu saja untuk cincin larasnya. Kemudian di bagian laras sudah ada juga nepel untuk pemasangan peredam. Tentu sudah standar dari senapan-senapan PCP, sudah ada nepel untuk peredamnya dan sudah di cover, sudah dilindungi untuk berat peredamnya. Jadi ketika kita tidak memasang peredamnya, kita bisa memasang di tutup larasnya ini. Oke, lanjut di bagian belakang Sobat Bediler. Di sini untuk chambernya dia menggunakan bahan Duralium seri T6 untuk pengerjaannya semi CNC. Dan untuk relnya di sini dia menggunakan rel 11 untuk relnya standar sesuai bawaan mounting teleskop juga, jadi di rel 11. Jadi ketika kita pakai unit ini dan mau pasang teleskop itu langsung pasang saja sesuai dengan mounting bawaan teleskopnya, tidak perlu ganti mounting lagi. Dan tentunya sudah bisa bermagasin dan juga single shot seperti yang terpasang. Ini adalah single shotnya dan bisa kita pasangkan magasinnya. Untuk kokangnya berada di sebelah kanan, kokang side lever, dan satu track ya, belum dua track. Untuk unit ini masih satu track untuk kokangnya. Nah Sobat Bediler, lanjut lagi. Di sini dia juga sudah dilengkapi dengan cancel kokang. Untuk cancel kokangnya berada di posisi sebelah kanan dari senapan angin. Untuk posisi kokangnya hanya bisa satu posisi, tidak bisa kita pindah kanan atau kiri, hanya di sebelah kanan saja. Di bagian belakang juga sudah disertakan dengan settingan pair atau settingan power. Di sini sudah ada untuk settingan pairnya, dan untuk memutarnya ini bisa diperhatikan Sobat Bediler, sangat enak, sangat ramah, tidak perlu tenaga ekstra.
Nah ini tentunya hampir mayoritas kalau unit di Surabaya Sport itu kita minta settingannya yang enak. Jadi yang penting settingannya enak, powernya tetap oke. Kadang ada yang settingannya susah karena pairnya terlalu kaku, tapi pada akhirnya untuk power juga tidak dapat karena settingannya tidak pas. Oke sobat pediler, lanjut lagi ke bagian trigger pemicunya. Di sini untuk si triggernya dia menggunakan model match dan sudah bisa disetting untuk kerendahan dan ketinggian ketika kita menarik triggernya. Jadi sangat memudahkan kita untuk menyeting mau settingan hunting, settingan lomba atau settingan standar saja. Dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan kunci trigger. Untuk kunci triggernya seperti biasa, tinggal kita tekan tombol warna kuning. Di sini untuk warna kuning kita tinggal tekan tombol ke kiri untuk menembak dan tekan tombol ke kanan untuk mengunci. Jadi sudah aman. Ada save trigger model match, sudah bisa setting kerendahan dan ketinggian penarikannya, dan sudah dilengkapi dengan safety trigger. Jadi sangat lengkap. Oke, sobat pediler, lanjut lagi. Di bagian pengisian anginnya di sini dia menggunakan mini coupler berbahan stainless, dan tentunya untuk bahan stainless ini sangat kuat, sangat rapih. Jadi untuk keawetannya tidak perlu diragukan lagi. Kemudian di bagian pipa tabung penyimpanan angin ini menggunakan bahan Duralium D38. Bahan Duralium diameter 38 mm dengan ketebalan 3,5 mm sobat dealer. Jadi unit ini sudah cukup aman ketika kita isi di 2700 PSI, dan di sini memang tertera untuk maksimumnya di 2700 PSI saja, jangan lebih. Kalau mau lebih silahkan, tapi resiko tanggung sobat pediler sendiri. Untuk dari kita saran maksimal cukup di 2700 PSI. Selain dari segi keamanan bahan, juga keamanan dari part untuk o-ringnya, untuk palepnya. Kalau tekanan terlalu tinggi tentunya o-ring dan palep akan lebih mudah rusak sobat pediler. Dan secara kegunaan juga tidak berfungsi, karena kalau angin terlalu padat sementara pemukulnya standar tentu tidak akan kuat mukul anginnya sobat pediler. Jadi cukup 27 dengan settingan standar itu sudah cukup untuk mengeluarkan power dari 900 hingga 1000 fps. Nah kemudian di bagian pipa ini juga di ujung depannya sudah dilengkapi dengan manometer. Untuk manometernya ini berada di depan dan sudah dilindungi oleh penutup di sini. Jadi manometer kita pastinya aman karena sudah ada pelindung untuk manometernya. Oke sobat pediler, lanjut lagi. Di sini kemudian dia untuk pewarnaan sudah menggunakan full sunblast, baik di bagian selumbung, bagian pipa penyimpanan angin, di chamber, baik di kokang. Jadi sudah full sunblast. Untuk hasil bisa dipastikan sangat mantap dan sangat rapi sekali sobat pediler. Kemudian di bagian popor di sini juga dia untuk tampilan popornya sangat istimewa. Di sini sudah terdapat emblem atau tulisan hacker. Untuk di belakang sudah ada juga setelan untuk naik turun pipi kita, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera dari kita masing-masing sobat pediler. Nah sobat pediler, kemudian unit ini untuk bobotnya itu di 3,5 kilo, 3.500 gram atau 3,5 kilo untuk bobotnya. Itu untuk bobot standar rata-rata ya, untuk senapan Marauder ataupun bocap rata-rata hampir di 3,5 kilo. Kemudian untuk panjang keseluruhan unit ini di 106 cm tanpa dipasangkan peredam. Nah sobat pediler, itu tadi untuk spesifikasi dari Marauder OD38 Hacker. Untuk sobat pediler yang berminat bisa langsung hubungi di CS Surabaya Sport, baik di CS1 ataupun di CS2. Oke sobat pediler, kita lanjut untuk ke pengetesan dari akurasi dan juga FPS unit ini.
seperti apa untuk akurasi dan EPS-nya menggunakan Mimis Loop. Kita akan tes unit ini menggunakan Mimis Loop lokal dan juga Mimis Loop yang import. Nanti kita cek hasilnya. Jangan kemana-mana. Oke sahabat bediler, sekarang kita mau tes untuk akurasi dan EPS dari Marauder Hacker OD38. Nah, karena ini dia larasnya spesial Mimis Loop, jadi bisa langsung menggunakan Mimis Loop. Maka di sini kita akan mencoba pakai Mimis Loop yang lokal dan Mimis Loop yang ori. Di sini untuk yang lokal kita pakai Mimis dari ANN yang 14 green, dan untuk yang ori kita pakai NSA di 12 green ya. Kita coba yang ori dulu. Kita coba masing-masing 5 kali tembakan seperti apa akurasi dan EPS-nya. Ini untuk angin kita dari 2500 ya sobat bediler. Untuk EPS-nya di 1048. Seribu 1048 lagi. Tidak keluar. Untuk akurasi masih satu lubang. Kita cek tes lagi. Seribu 1030, termasuk powernya termasuk tinggi ya sobat bediler. Jadi pakai slope 12,5 dia mampu di 1030. (1037). Jadi untuk pakai Mimis yang NSA ini di rata-rata 1030 sampai 1048 tertinggi. Jadi bisa di 1000-an, 1030 ya untuk rata-rata. Sekarang kita coba pakai yang Mimis AN yang lokal, yang seluk lokal. Sama kita coba di 5 kali tembakan. Kita agak geser ke sebelah kiri. Untuk pakai ini 967 pakai AN lokal. Tidak keluar. Tidak keluar lagi. Kita coba lagi. (939)
Kita coba satu kali lagi. Untuk akurasi, aduh ini kayaknya kebalik. Oh enggak. Untuk akurasi masih satu lubang ya, sama. ...949. Coba satu kali lagi ya, biar tidak penasaran. Oke, jadi ketika pakai mimis slug yang lokal ini, EPS-nya dari 939 terendah dan tertingginya 967. Jadi di rata-rata 950 fps. Sekarang kita cek untuk hasil akurasinya. Nah, ini untuk hasil akurasi menggunakan mimis slug yang NSA yang ori, bisa rapat satu lubang ya. Kemudian ini tadi menggunakan mimis slug yang AN yang 14 green. Ini mungkin karena terlalu berat juga bisa, jadi akhirnya terjadi grouping seperti ini. Jadi kalau pakai slug yang NSA dia sangat rapat, sangat rapi sekali satu lubang. Oke sobat bediler, itu tadi untuk tes EPS dan akurasi dari Marauder Hacker OD38. Sekarang kita lanjut untuk membahas harganya. Oke sobat bediler, itu tadi untuk pengetesan dari akurasi dan juga EPS untuk unit Marauder Hacker OD38. Untuk EPS-nya itu cukup mantap karena pakai mimis slug yang 14 green itu di rata-rata 900 sampai 950. Kemudian untuk mimis slug yang import yang 12 grain itu di 1000 up ya untuk EPS-nya. Jadi untuk EPS-nya sudah oke, akurasinya pun sudah mantap. Tinggal sobat bediler bungkus unitnya. Oke sobat bediler, kemudian untuk harganya. Untuk harganya berapa Kang Adi? Nah, untuk unit ini karena dia menggunakan laras spesial mimis slug, jadi memang harganya cukup sedikit lebih tinggi dari rata-rata jenis Marauder yang lain. Tapi tentunya bukan hanya dari laras, karena dari finishing kualitas pengerjaan juga ini lebih rapi dan lebih cakep kayak saya. Nah, kayak saya apa enggak ya? Nanti coba di komentar. Nah, untuk harganya unit ini kita bandrol di harga 2,7 juta rupiah. Itu sudah berserta dengan kelengkapan. Untuk kelengkapannya seperti biasa sobat bediler, ada tas kamo, ada peredam, tali sandang, mimis tes, tempat mimis, STK beserta dengan STKS tentunya. Nah, untuk mimis tesnya juga kita kasih mimis slug sesuai dengan karakter dari si larasnya. Tentunya bukan satu box, hanya untuk mimis tes saja sobat bediler. Nah, kemudian di harga paketnya berapa Kang Adi? Untuk harga paket sobat bediler ini untuk khusus di awal kemunculan unit ini kita kasih promo untuk seluruh sobat bediler semua. Jadi untuk harga paket itu di harga normalnya Rp4.500.000. Di harga promo kali ini sobat bediler cukup dengan 3,8 juta rupiah itu sudah mendapatkan unit Marauder OD38 Hacker secara full set. Apa saja kelengkapan full setnya Kang Adi? Nah, untuk kelengkapan full setnya ada unit beserta dengan kelengkapan tadi, ditambahkan lagi dengan pompa PCP, teleskop 3-12x40 dan mimis slug 1 box. Jadi sobat bediler bisa sangat hemat ketika melakukan pembelian unit ini secara full set. Dan tidak lupa kita juga tambahkan khusus ya untuk seluruh sobat bediler, ketika melakukan pembelian unit langsung kita kasih free bipod
Atlas. Nah sobat bediler, kurang apa lagi, sudah harganya dikasih promo, masih dikasih bonus Bipod Atlas. Dimana lagi kalau bukan di Surabaya Spot yang berani ngasih harga terbaik untuk unit terbaik tentunya. Oke sobat bediler, bagi sobat bediler yang ingin meminang unit ini tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, bisa langsung hubungi di CS Surabaya Spot, baik di CS1 ataupun di CS2. Nah sobat bediler, kemudian kita bahas untuk mengenai COD. Banyak sekali dari para sobat bediler itu yang gagal paham ya. Jadi kita tekankan lagi di sini, Kang Adi tekankan lagi di sini untuk seluruh sobat bediler khususnya yang berada di luar Jawa. Jadi untuk pembelian COD itu kita mewajibkan seluruh sobat bediler untuk mentransfer atau membayar ongkos kirimnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk ongkos kirim ke luar Jawa itu lumayan mahal, dan itu mohon maaf kita masih belum bisa mengcover untuk ongkos kirimnya, karena satu tempat, satu wilayah itu bisa 500 bahkan hingga 700, ada yang 1 juta bahkan. Maka dari itu untuk ongkir COD mohon dimengerti sobat bediler itu wajib untuk mentransfer terlebih dahulu. Nah kemudian kalau sobat bediler mau lebih hemat juga bisa, tentunya sobat bediler bisa langsung transfer ke rekening Surabaya Spot, baik di rekening BCA ataupun rekening BRI. Kenapa kok bisa lebih hemat? Karena kalau pembelian secara tunai, secara langsung transfer itu kita bisa gunakan kurir kargo. Jadi untuk ongkirnya tentu pasti lebih hemat. Jadi seperti kemarin ada dari wilayah luar Jawa itu ketika pakai reguler COD itu ongkir hampir 700.000. Nah, ketika untuk pembelian transfer kita cek di kargo cukup dengan 200 ribuan. Jadi sobat bediler lumayan bisa hemat hingga 400 bahkan sampai 500.000. Jadi bisa mungkin buat tambah beli aksesoris atau mungkin buat kebutuhan lainnya juga sobat. Nah mungkin dari sebagian sobat bediler juga ragu untuk langsung melakukan pembelian secara transfer. Ya wajar, kita maklumi jika sobat bediler ragu untuk melakukan langsung transfer. Tentu banyak dari sobat bediler pasti ragu. Nah, tapi kita tekankan di sini sobat bediler, ragu boleh, khawatir boleh, itu wajar. Tapi bisa dipastikan dulu untuk rekeningnya ya sobat bediler. Misalkan di Surabaya Spot itu kita ada rekening, ada BCA dan ada BRI. Untuk BCA atas nama Riatin dan untuk nomor rekening ada di layar. Kemudian untuk BRI ada BRI atas nama Supri dan untuk nomor rekeningnya ada di layar, karena saya nggak hafal untuk nomor rekeningnya sobat bediler. Dan untuk di Surabaya Spot insya Allah kita amanah. Untuk lokasi bisa searching di Google. Untuk alamat Surabaya Spot juga kita ada toko offline, ada toko online juga sobat bediler. Atau yang di wilayah Jawa Timur, Surabaya khususnya, bisa langsung datang ke lokasi. Banyak juga ya yang dari Madura, dari bahkan kemarin ada dari Solo, kebetulan beliaunya lagi main di Surabaya, jadi bisa mampir ke Surabaya Spot. Oke sobat bediler, cukup sampai di sini video kita kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Saya Kang Adi pamit undur diri. Terima kasih. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.